Selamat pagi anak-anak. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Melalui ruang pembelajaran virtual ini, saya hadirkan sebuah uraian materi yang bertemakan Sakramen Tobat. Selamat menyaksikan. Sakramen Tobat. Sakramen penyembuhan. Syarat menerima sakramen tobat. Dibaptis secara Katolik. Baptis menjadi pintu gerbang untuk menerima sakramen-sakramen lain. Mempunyai kesadaran akan dosa. Dosa menjauhkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Orang perlu menyadari dosanya agar bisa menerima rahmat pengampunan dari Tuhan. C. Datang untuk menerima sakramen tobat. Peniten, orang yang mengaku dosa, datang kepada imam uskup sebagai pelayan biasa sakramen ini. Imam uskup hanyalah pengantara rahmat pengampunan, bukan yang mengampuni dosa si peniten. D. Bertobat. Tobat berarti punya niat untuk mengubah cara hidup lama yang berdosa dan menjadi pribadi baru yang lebih baik. Tata cara pengakuan dosa. Masuk kamar pengakuan dan membuat tanda salib. Mengakukan dosa secara lisan kepada imam. Dosa harus disebutkan secara lisan, bukan dalam hati, sebagai ungkapan kesungguhan. Dosa yang diungkapkan biasanya dosa berat, melanggar 10 perintah Allah, dan dosa-dosa yang sering dilakukan. Setelah mengaku dosa, imam akan memberikan absolusi, kata-kata pengampunan, atas nama gereja dan kuasa yang diberikan Tuhan kepada saya, maka saya mengampuni dosamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Absolusi ini juga merupakan forma sakramen tobat. Menerima penitensi. Penitensi adalah denda dosa. Penitensi bisa berupa berdoa atau perbuatan, misalnya, meminta maaf pada orang yang kita sakiti atau musuhi. Keluar dari kamar pengakuan dan melaksanakan penitensi. Ekskomunikasi. Eks, keluar, dan komunio, kumpulan atau jemaat, dikeluarkan dari kumpulan jemaat atau pengucilan. Merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh gereja kepada umatnya yang dianggap melakukan pelanggaran berat. Anggota yang dikenai ekskomunikasi dilarang mengikuti komunis sampai ia bersedia menunjukkan penyesalan dengan cara bertobat. Siapa saja yang terkena ekskomunikasi? Menyebarkan ajaran sesat. Melakukan dosa berat seperti pembunuhan, aborsi, dan lain-lain. Imam yang membocorkan rahasia pengakuan dosa. Tidak mematuhi ajaran resmi Gereja Katolik, Magisterium. Orang yang terkena sanksi ekskomunikasi ini bukan berarti sudah tidak Kristen lagi, sebab rahmat pembaptisan tidak dapat dihapus. Jika ia pastor atau kaum klerik, maka tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya sebagai pastor atau klerik. Namun mereka masih tetap boleh, bahkan dianjurkan, datang ke misa kudus seperti biasa. Maksudnya dari pemberian sanksi ekskomunikasi ini adalah supaya mereka yang melanggar peraturan dapat memeriksa dan memperbaiki diri dan bertobat melalui sakramen pengakuan dosa. Anak-anakku sekalian, demikian uraian video pembelajaran virtual ini. Dan semoga video pembelajaran yang bertemakan sakramen tobat ini dapat menambah wawasan pengetahuan Anda. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di ruang pembelajaran virtual yang akan datang.